Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, di mana pada pagi hari ini kita berjumpa lagi, di mana Tuhan masih berikan kesempatan untuk kita berkumpul bersama-sama, di mana pada pagi hari ini hari Paskah. Jadi ini semua Bapak Saudaraku, kita kembali untuk mengingatkan di mana penderitaan Yesus di kayu salib, di mana kita melihat dari semenjak dia lahir sampai dia disalibkan adalah penderitaan demi penderitaan. Jadi sebelum Yesus disalibkan ada perkataan Yesus supaya kita jangan khawatir, supaya kita tetap berhati-hati karena akhir zaman akan ada nabi-nabi palsu. Jadi sini sebelum Yesus ditangkap, sebelum Yesus disiksa, sebelum Yesus disalibkan, dia sudah memperingatkannya terlebih dahulu kepada semua umat manusia supaya berjaga-jaga. Jadi Bapak Saudaraku, di sini kita akan membuka Alkitab di mana Matius 13 ayat 5 mulai. Katanya begini. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi di sini katanya kepada kita, berusahalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu. Dia mengatakan kepada kita. Jadi ini sebelum Yesus ditangkap, Yesus sudah memberi perkataan-perkataan ini kepada kita. Jadi ini dikatakannya supaya kita berjaga-jaga, di mana di akhir zaman ini akan ada nabi-nabi palsu dan akan menyerupai seperti seakan-akan adalah malaikat terang. Jadi katanya kepada kita di ayat 5, maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi katakannya kepada kita, nanti dan akhir zaman akan menyamar akulah Tuhan itu. Dan 7 katakannya kepada kita, dan apabila kamu mendengar dari deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Jadi di sini katanya tadi kepada kita melihat deru perang di mana-mana saat ini. Jadi ini semuanya bukanlah kesudahannya, tapi ini barulah permulaan tanda-tandanya. Jadi semuanya ini janganlah kita mencari kenapa, tapi itu harus terjadi karena itu sudah dituliskan di dalam Alkitab, itu semuanya harus digenapi. Jadi semuanya itu untuk membuka hati kita supaya hati kita ini berbalik, bahwa firman Tuhan ini sudah terlebih dahulu untuk memberitahu kepada kita, bahkan ada semuanya deru perang, bahkan mati kelaparan, bahkan juga kita melihat bencana di mana-mana. Jadi ini semuanya sudah dituliskan di Alkitab supaya kita itu berjaga-jaga, supaya kita itu jangan terheran-heran, supaya kita itu jangan mengatakan kenapa terjadi begini dan begitu. Jadi ini semuanya sudah tertulis supaya semua genap apa yang dituliskan di dalam kitab ini itu harus terjadi. Ayat 8 mengatakan kepada kita, sebab bangsa akan membangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi sini katanya tadi kita itu baru permulaan akan menjadi zaman baru.
Jadi itu semua Bapak Ibu Saudaraku, semuanya itu tertulis dalam Alkitab, semuanya itu akan terjadi, semuanya itu akan kita alami. Jadi semuanya itu kita harus tahu bahwa kita ini harus berjaga-jaga, berjaga-jaga menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia, seturut dengan apa yang dituliskannya melalui Alkitab. Dan kita itu harus juga mengikuti perintah-perintahnya, supaya kita jangan ketinggalan, supaya kita jangan hanya sekedar ikut-ikut saja, tapi kita itu betul-betul menjadi pelaku firman Tuhan dan mendapatkan kerajaan surga yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Jadi di sini di Alkitab sudah cukup jelas, cukup terang dituliskan bagaimana akhirnya dunia ini, bagaimana juga dunia ini manusia akan digoncangkan oleh situasi dunia ini. Jadi ayat 9 mengatakan kepada kita, tetapi kamu ini hati-hatilah, kamu akan diserahkan kepada majelis agama dan kamu akan dipukul di rumah ibadat dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Jadi semuanya katanya kepada kita tadi, Injil tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Jadi sini sebelum kejadian itu semuanya, itu Injil sudah diberitakan ke seluruh dunia. Jadi sekarang kita melihat Injil sudah diberitakan seluruh dunia. Buktinya kita sudah melihat di mana dari internet juga sudah, di YouTube sudah, bahkan juga banyak juga misionaris yang sudah keliling dunia untuk memberitakan kepada firman Tuhan. Jadi ini semua sudah genap. Semuanya ini sudah terjadi, sudah terlaksana. Jadi tergantung sekarang manusianya, apakah dia memang mau kembali kepada Tuhan, apakah memang dia terpilih atau tidak, itu tinggal menentukannya. Jadi berita kebenaran firman Tuhan sudah tersiar ke seluruh dunia. Jadi tinggal kita apakah memang kita sudah menyadarinya atau tidak, itu urusan kita masing-masing kepada Tuhan. Jadi ini semua Bapak Ibu Saudaraku, jelas di sini katanya tarik kepada kita, tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Nah, jadi kita yang taat dan setia, yang sudah penuh Roh Kudus, bukannya kita yang berkata-kata, tapi Roh Kuduslah yang menuntun, membimbing, menyertai, menopang, memberikan kekuatan kepada kita. Jadi itulah sebetulnya kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita mengejar, berusaha untuk mendapatkan Roh Kudus, supaya ketika nanti tiba saatnya kita tidak lagi ketakutan, tidak lagi khawatir. Karena apa? Karena sudah ada Roh Kudus untuk membimbing, menopang, menyertai sepanjang kehidupan kita sehari-hari. Jadi ketika nanti kita diserahkan kepada penjahat, kita tidak lagi harus apa yang harus kita jawab, apa yang harus kita pikirkan, tapi sudah ada Roh Kudus untuk berkata-kata, untuk menyertai, membimbing, menopang sepanjang kehidupan kita sehari-hari. Jadi itulah Bapak Ibu Saudaraku, di mana kita sebelum Yesus ditangkap untuk diserahkan kepada untuk disalibkan, di sini Tuhan Yesus sudah memberi akan terjadi kepada semua manusia. Jadi ayat 12 mengatakan kepada kita, seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Jadi sini kata tadi kita melihat bahkan sini manusia sudah
kasih itu sudah menipis. Bahkan kita melihat bagaimana anak-anak merontak kepada orang tuanya. Bahkan kita melihat di sini itu hampir genap, hampir terjadi banyak saat ini. Tidak lagi anak-anak sayang kepada orang tuanya, tidak lagi menghargai orang tuanya. Bahkan sini sih kita melihat ini semuanya hampir genap. Jadi semuanya ini kita sudah Tuhan Yesus mengatakan kepada kita sebelum Yesus ditangkap untuk disalibkan. Jadi ini semuanya supaya kita sudah mengerti dan sudah tahu bagaimana seakhirnya kita nanti bagaimana kita hidup dalam dunia ini untuk mengikut Tuhan Yesus. Jadi katanya ayat 13 tadi, katanya tadi kepada kita, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya ia akan selamat. Jadi inilah perjuangan kita Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita itu mendapatkan kehidupan yang kekal, karena kita tahu bahwa hidup ini hanya sementara, bahwa kita tahu bahwa hidup ini hanya singgah saja. Jadi itu Bapak Saudaraku, harus kita kembali kepada firman Tuhan, kita melakukannya dengan taat dan setia, supaya jangan sia-sia iman percaya kita, supaya kita betul-betul untuk mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada kita, yaitu mendapatkan kerajaan sorga. Jadi itulah tujuan hidup kita. Kita lahir ke dunia ini untuk mencari kepada firman Tuhan, mendekatkan diri pada Tuhan, menjalankan sesuai dan kehendaknya. Jadi bukanlah kita lahir ke dunia ini untuk menikmati dunia ini. Banyak manusia zaman saat ini tidak mengerti apa tujuan datang ke dunia ini, lahir ke dunia ini. Bahkan dia mengapa bahkan dia merasa bahwa lahir ke dunia ini untuk menguasai dunia ini. Padahal seturut Alkitab, kita lahir ke dunia ini adalah untuk mendapatkan kerajaan sorga. Di sini di dunia inilah kita diuji. Diuji kita semenjak kita hidup di dalam dunia ini, sampai manalah iman percaya kita, sampai di manalah ketaatan kita, sampai di manalah iman percaya kita. Jadi selama kita hidup dalam dunia inilah untuk pengujian, untuk mendapatkan kerajaan sorga. Disinilah kita sekolah, disinilah kita diuji, supaya kita mengerti apa tujuan kita hidup dalam dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, hidup dalam dunia ini bukanlah kita hidup untuk dunia, karena kita tahu dunia ini adalah sudah dihuni oleh si iblis, karena dia sudah diturunkan ke dunia ini untuk menguasai dunia, supaya manusia semuanya datang kepada dia untuk dibakar bersama dia di api neraka. Jadi itu Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada Alkitab, firman kebenaran, supaya kita tidak dibakar bersama-sama si iblis, tapi kita bersama-sama Tuhan Yesus, dan kita hidup damai dan kekal. Jadi bersama Yesuslah kita mendapatkan kerajaan sorga. Di luar Tuhan Yesus kita tidak akan menemukannya, karena firman Tuhan mengatakan, Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, akulah jalan, satupun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu firman Tuhan mengatakan kepada kita. Dari itu Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada Alkitab, di mana Yesus sudah mengajarkan tahun 2000 lalu, supaya kita sungguh-sungguh menjalankan taat dan setia, walaupun mungkin secara daging kita tidak mampu untuk menjalankan sesuai dengan ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Tapi mari kita tanggalkan kedagingan kita, karena kedagingan kita ini untuk sementara. Daging kita ini hanya kita pinjam untuk sementara. Mungkin kita pakai daging kita ini, tubuh kita ini hanya 70, jika kuat 80 tahun. Dari situ kita akan tinggalkan daging kita ini. Jadi jangan gara-gara daging kita menjadi binasa. Jadi jangan darah daging kita ini kita jadi masuk dalam neraka. Jadi ini semuanya Bapak Saudaraku, supaya kita mengerti, jangan nanti akhir-akhir hidup kita ini ada penderitaan, ada siksaan, ya kita menyerahkan diri kita kepada si iblis. Karena si iblis ini sangat licik dan sangat pintar untuk memikirkan bagaimana kita supaya semua manusia binasa, bersama-sama dia dihukum di api neraka. Sehingga banyak orang-orang tua saat ini sakit, sehingga mencari kesembuhan kemana-mana, bahkan dia juga rela menyerahkan dirinya kepada si iblis. Padahal itu taktik si iblis, padahal itu perangkap si iblis.
Padahal itu usaha si iblis supaya manusia menyerahkan kepada iblis. Jadi ini semuanya Bapak Saudaraku, jangan pernah pergi kepada si iblis, jangan pergi pernah kepada si dukun, karena itu adalah alat si dukun, alat si iblis supaya kita menjadi miliknya. Jadi perjuangkan hidup kita ini, perjuangkan roh kita ini supaya kita mendapatkan kerajaan surga, karena bukannya bukannya daging ini yang berharga, tapi roh kita ini yang berharga. Karena kita tahu perjuangan kita ini adalah perjuangan hidup kekal. Jadi bukannya perjuangan daging. Daging kita ini kita tahu tadi bagaimanapun merawatnya, bagaimanapun mungkin kita melakukannya itu akan tinggal. Bagaimanapun kita mengurusnya sebagai cantik atau ganteng, itu semuanya akan tinggal di dunia ini. Tapi roh kita ini itulah yang perjuangan kita, perjuangan untuk mendapatkan hidup yang kekal itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita mengerti, supaya jangan gara-gara daging kita menjadi binasa, karena banyak saat ini tidak tahan oleh godaan-godaan, tantangan, masalah, pergumulan, penyakit dan sebagainya, sehingga mau menyerahkan dirinya kepada si iblis. Nah, jadi ini saudaraku, marilah kita mengerti, marilah kita sadar supaya jangan kita bersama-sama iblis dibakar selama-lamanya. Jangan kita mengatakan aku kan berobat. Nah, jangan kita mengatakan aku bukannya menyiksa orang, aku pergi ke orang pintar bukannya menyiksa orang, aku pergi kepada pintar bukannya untuk mendapat pelaris, aku pergi ke pintar bukannya untuk uh, menyiksa orang, mengerjai orang. Nah, jangan kita mengatakan seperti itu saudaraku, karena si iblis itu begitu licik, dia akan memberikan perangkap umpan kepada manusia supaya manusia terperangkap, supaya manusia dapat ditangkap untuk bersama-sama dia nanti dibakar di api neraka. Jadi itu sebab saudaraku, kita berjuang sungguh-sungguh mengikuti aturan-aturan firman Tuhan, di mana Yesus mengatakan tahun 2000 lalu supaya kita itu bisa mendapatkan hidup yang kekal, di mana kita melihat di mana hari Paskah Jumat Agung ini, kita melihat pada saat ini Yesus akan disalibkan di kayu salib. Dia menderita untuk menebus dosa-dosa kita supaya kita selamat, supaya kita mendapatkan hidup yang kekal. Bagaimana penderitaan Yesus untuk memperjuangkan kita yang mau datang kepada Tuhan Yesus. Jadi ini jangan kita sia-siakan Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana kita melihat penderitaan, bagaimana ketika dia ditangkap, kemana kita melihat di mana diolok-olok, di mana kita melihat dia dicambuki, di mana kita melihat dia disalibkan, di mana dia juga dia ditikam lambungnya, di mana kita melihat dia dipaku di kayu salib, bahkan kita melihat dia mati di kayu salib untuk memperjuangkan kita semua umat manusia. Jadi ini semuanya Bapak Saudaraku, di mana Jumat Agung pada saat ini kita memperingatinya supaya kita itu berbalik kepada firman Tuhan, bukannya mengikuti aturan-aturan dunia, tapi kita mau berbalik kepada aturan-aturan Tuhan Yesus, supaya kita itu mendapatkan apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, yaitu mendapatkan kehidupan kerajaan sorga yang kekal selama-lamanya. Jadi itulah tujuan Tuhan Yesus disalibkan, sehingga Tuhan Yesus tidak berkutik, sehingga Tuhan Yesus tidak melawan apapun ditaruh beban buat dia, apapun penyiksaan buat dia kita melihat tidak pernah melawan, dicambuk pun dia tidak pernah melawan, ketika dia dipaku di kayu salib pun dia tidak melawan, bahkan dia sudah tergantung di kayu salib pun dia tidak melawan, bahkan juga ada mengolok-olok dia, jika engkau adalah anak raja, jika engkau adalah raja, turunkanlah dirimu. Jika engkau turun dari kayu salib, kami percaya bahwa engkau anak raja. Bahkan mengatakan demikian. Tapi Yesus dia tetap mengikuti jalur sesuai dengan petunjuk yang itu difirmankan di Alkitab, untuk mengenapi firman, supaya dia supaya dia disiksa, disalib di kayu salib untuk
menebus semua umat manusia. Jadi itu semuanya Bapak Saudaraku sudah dilaksanakannya, di mana saat ini kita memperingatinya di hari Jumat Agung ini. Jadi Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada Alkitab supaya kita mengerti, supaya kita betul-betul berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, di mana tahun 2000 lalu sudah ditulis, sudah diperjelas kepada kita bagaimana sebenarnya untuk mendapatkan kerajaan sorga itu. Jadi jalan sudah diberikan Tuhan kepada kita, tinggal kita apakah kita mau menjalankannya atau tidak, itu tergantung kita. Jadi kita tidak Tuhan Yesus tidak memaksa kita harus begini, harus begini, harus begini. Tapi Tuhan Yesus sudah memberi contoh, Tuhan Yesus sudah memberi jalan, Tuhan Yesus sudah memberi jalan keselamatan buat semua umat manusia yang mau datang bertobat sungguh-sungguh mengikuti, menjalankan sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus, supaya kita mendapatkan kerajaan sorga, di mana dia mengatakan kehidupan yang kekal, dunia yang baru, Yerusalem baru. Jadi itulah renungan kita di pada pagi hari ini Bapak Saudaraku, supaya kita berjaga-jaga, supaya kita ini jangan hanya sekedar mengaku anak Tuhan, jangan kita sekedar hanya ikut-ikutan saja, tapi betul-betul kita menjadi pelaku firman Tuhan seturut yang tertulis di dalam Alkitab, supaya kita betul-betul mendapatkan janji-janji Tuhan itu. Jika kita tidak melakukannya dengan janji Tuhan seturut dengan Alkitab, mungkin kita tidak mendapatkannya. Karena apa? Karena banyak godaan, banyak yang menyamar, katanya begini, katanya begini, jangan-jangan begitu. Bahkan juga dunia mengatakan asal percaya saja engkau akan selamat. Bahkan juga mengatakan asal kamu Kristen kamu akan selamat. Bahkan juga orang dunia mengatakan asal beriman engkau selamat. Jadi itu semuanya kita melihat, itu semuanya untuk menggoda kita supaya kita jangan sungguh-sungguh datang menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kuncinya adalah Alkitab. Kita harus berbalik kepada Alkitab sesuai tertulis di dalam Alkitab, supaya kita jangan bimbang, supaya jangan kita bingung, supaya jangan kita ragu-ragu. Kembalilah kepada Alkitab yang seturut yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, supaya kita itu betul-betul mendapatkannya sesuai dengan ajaran-ajaran Tuhan Yesus, mendapatkan originalnya. Jika kita berbalik kepada manusia, tentulah manusia mengajarkan seturut dengan kehendaknya, seturut dengan ajaran yang dipikirkannya secara logika, secara pikiran, secara daging. Jadi kita harus kembali kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan mengatakan harus kita menanggalkan daging kita, supaya kita itu betul-betul mendapatkan kerajaan surga. Karena jelas tadi katanya tadi kepada kita di ayat 13 tadi, katanya kepada kita tadi, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya ia akan selamat. Jadi ini semua saudaraku, manusia tidak mau dibenci orang karena nama seorang. Jadi kita melihat manusia tidak peduli nama seseorang itu, asalkan dia disenangi banyak orang. Jadi ini semuanya Bapak Saudaraku, kita harus waspada. Walaupun mungkin keluarga kita membenci kita, walaupun mungkin sekeliling kita membenci kita, mungkin pun kita dicaci, dikata-katai, diolok-olok, bahkan kita juga kasingkan, itu semuanya harus terjadi. Maka firman Tuhan mengatakan siapa yang bertahan pada kesudahannya, dia akan mendapatkan kerajaan surga. Jadi kita harus tahu diri siapa kita sebenarnya, saudaraku. Jadi jangan kita itu terpengaruh oleh situasi dunia ini, jangan kita terpengaruh oleh keluarga kita, jangan kita terpengaruh oleh manusia, tapi kita terpengaruhlah oleh karena kebenaran firman Tuhan, supaya kita itu mendapatkan kehidupan yang kekal. Karena kita tahu kita di dunia ini hanya sementara, singgah saja. Jika demikian, kenapa kita mesti mengikuti aturan-aturan manusia? Kenapa kita mesti mengindahkan apa yang ajarkan manusia? Kenapa? Walaupun kita dibenci, ya kita tahu kita hanya sementara. Jadi jika kita dibenci oleh karena kehidupan yang kekal itu tidak menjadi masalah.
jika kita memang sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran firman Tuhan dengan sesuai seturut dengan Alkitab. Walaupun mungkin mengatakan sekeliling kita mengatakan kita fanatik, walaupun mungkin katakan kita pendeta, walaupun kita mengatakan kita orang kudus, walaupun kita diacaci dan dikata-katai, dipitnah dan sebagainya, itu bukanlah kita menjadi mundur, tapi kita itulah membuktikan kita sudah menjadi pelaku firman Tuhan. Karena firman Tuhan tadi jelas mengatakan kepada kita, ayat 13 tadi kita ulangi lagi supaya kita mengerti, di mana katanya tadi, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya ia akan selamat. Nah, jadi jika kita bertahan sampai Yesus datang, kita akan selamat. Jangan gara-gara orang kita menjadi menderita. Jadi jangan karena perkataan orang kita menjadi binasa. Nah, jadi semuanya itu Bapak Saudaraku harus kita mengerti di mana posisi kita, di mana kita berada saat ini, dan untuk apa kita lahir ke dunia ini harus kita mengerti. Karena jelas Bapak Saudaraku, di mana katakannya di Yohanes 15 ayat 19 mengatakan demikian, saudaraku. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Jadi itu jelas, saudaraku. Sekiranya kita menjadi miliknya, tentu kita dikasihi sebagai miliknya. Ini jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita, saudaraku, supaya kita hati-hati. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi katanya tadi ini jelas kita pasti kita akan diusik. Jelas kita itu akan dikata-katai. Jelas kita itu akan dikucilkan. Karena firman Tuhan sudah mengatakannya terlebih dahulu, supaya kita berjaga-jaga, supaya kita jangan heran, supaya kita jangan terpancing. Karena saat ini sering kita terpancing oleh karena apa kata manusia, tapi kita berjuanglah apa kata firman Tuhan supaya kita itu mendapatkan kehidupan yang kekal selama-lamanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat Paskah buat kita semuanya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.